Karena ketekunan itu menurutku ya, itu langka dimiliki setiap orang. Iya, benar. Tekun itu bagaimana cara kita, menurut aku, bagaimana cara kita mengkoordinir rasa malas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku di podcast Halaman Rumah. Dan sekarang aku kedatangan seorang yang hebat. Karena apa coba hebat? Karena dia bisa lulus 3,5 tahun tanpa skripsi. Kebayang gak 3,5 tahun kuliah tanpa skripsi? Itu kayak gimana ya? Terus juga udah dia setelah lulus, dia langsung kerja. Dan kerjanya gak main-main di fakultasnya sendiri alias di univnya sendiri. Terus lagi dia langsung lanjutin S2-nya. Kebayang nggak? Terus gimana sih kira-kira motivasinya? Gimana sih cara dia belajar? Gimana sih kira-kira? Daripada kelamaan, lebih baik kita panggil Yoga Firdaus. Apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik. Ya ini by the way, Yoga ini dia lulusan IAT. IAT itu apa, Yoga? Ilmu teknologi Al-Quran. Ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, ilmu Al-Quran dan tafsir. Masya Allah, Syekh. Gimana sih ceritanya Yoga bisa lulus 3,5 tahun tanpa skripsi? Pasti di sini pada heran dong, kok bisa gitu? Langsung jawab? Langsung jawab. Langsung jawab. Sebenarnya kenapa aku milih tugas akhirnya itu artikel ilmiah? Jadi artikel ilmiah nih, bukan skripsi, makanya tanpa skripsi tuh. Yang dimaksud tanpa skripsi itu artikel ilmiah. Apa tuh? Mungkin hal yang baru ya buat temen-temen di sini, artikel ilmiah tuh, dan jarang mungkin gitu di kampus-kampus lain. Oke, sebenarnya adanya artikel ilmiah ini sejalan dengan visi misi yang diusung oleh Fakultas Usuluddin itu sendiri sih. Bahwasannya nanti mahasiswa itu enggak lagi kuliah. Ini yang menarik, sehingga aku juga milih artikel ilmiah bukan tanpa sebab ya. Sangat menariknya adalah kedepannya setelah mahasiswa ya seluruhnya nih memilih tugas akhirnya itu artikel ilmiah. Seluruh mahasiswa di mana nih? Di IAT, di kampus lain atau gimana? Seluruh Indonesia. Dan pengusung utama dan pertama adalah Usuluddin gitu. Usuluddin di mana? Wah, bahaya nih statementnya nih. UIN Bandung ya, maksudnya. UIN Bandung. Usuluddin UIN Bandung, karena sejauh ini memang pelopornya di Fakultas Usuluddin di UIN Bandung. Setelah ini berjalan beberapa waktu, akhirnya di kampus lain menyusul. Maksudnya kampus PTKIN. PTKIN. Jadi PTKIN itu yang kayak gimana sih? Usuluddin juga apa sih? Sedikit dong kasih tahu, takutnya ada yang nggak tahu. PTKIN kan semacam seperti kampus UIN Jakarta. Kampus-kampus Islam Surabaya, negeri lah intinya. Kampus-kampus Islam negeri. Kalau Usuluddin? Kalau Usuluddin ya fakultas di UIN Bandung. Keagamaan ya. Iya, yang berkecimpung di keagamaan. Terus. Dan sebenarnya alasannya selain yang tadi ya, karena memang kedepannya akan tidak diadakan kuliah, artinya tidak ada perkuliahan di kelas, yakni mahasiswa nanti dituntut untuk langsung praktek skillnya gitu. Nah, dan untuk kamu sendiri kenapa tuh akhirnya tertarik gitu sama artikel ilmiah dan sampai akhirnya 3,5 tahun doang loh dengan komlud? Bener kan? Pujian kan? Kamu iya sih, lulus tapi nggak tertinggi ya. Tapi kan alhamdulillah dong ya. Tapi kan komlud kan gimana tuh? Karena ini selaras juga dengan keseharian aku sebagai orang yang suka ya dalam menulis. Jadi aku memilih artikel ilmiah. Sebenarnya skripsi juga adalah karya tulis, namun nilainya berbeda dengan artikel ilmiah. Apa tuh bedanya, Kak? Oke. Mungkin penilaian ini sifatnya relatif ya, tidak absolut, maksudnya tidak hanya aku saja yang punya penilaian ini. Tapi untuk saat ini aku ya yang menilai bahwa artikel ilmiah itu sebenarnya adalah kekayaan bagi akademisi. Kekayaan jadi, bagi akademisi. Kalau orang umum ya yang nggak ada di
wilayah pendidikan atau akademik mungkin menganggap kekayaan itu adalah uang. Tapi kalau sebagai akademisi, kekayaan itu adalah karya tulis. Dan karya tulis yang dimaksud adalah karya tulis ilmiah. Dan biasanya karya ilmiah yang dimaksud juga adalah karya ilmiah yang memang dipublikasi. Nah, kalau misalnya tuh kamu tuh Sinta yang kayak gitu ya? Dipublikasi di media atau di semacam tempat-tempat kredibel. Oke. Dalam hal ini jurnal, misalkan basisnya atau tingkatannya itu Sinta. Kalau Sinta kan salah satu tingkatan yang diciptakan oleh negara kita sebenarnya itu website Sinta itu isinya adalah penelitian sains sebenarnya. Oh, itu sebenarnya sains. Ya, tapi nanti di dalam penelitian sains itu ada skup-skup khusus. Ya, sub-sub. Ya, Oke. Dan itu menjadi kekayaan bagi akademisi. Jadi harta karun bagi akademisi itu adalah karya tulis ilmiah. Dan di situ kamu ingin bersumbang sih gitu intinya ya. Kamu ingin menyumbang di situ biar nama kamu juga terkenang mungkin kan menjadi seorang penulis kan begitu ya nggak sih? Iya kan? Iya nggak ya? Iya dong, dengan keilmuannya, dengan pengalamannya. Mungkin lebih ke bisa bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Terus pengen tahu dong, apa sih judul artikel ilmiah kamu dan kenapa sih kamu bahas itu? Oh iya. Jadi sebenarnya artikel aku yang aku buat ya, itu judulnya tentang topiknya tentang bagaimana eksistensi Turos ya. Apa? Turos? Turos itu adalah kitab klasik. Kitab klasik atau kitab karya-karya ulama-ulama klasik. Nah, ini gitu ya. Ini Turos mungkin Terus yang aku usung adalah Tafsir Ibnu Katsir. Oh, Tafsir Ibnu Katsir. Mungkin Tafsir Ibnu Katsir sudah tidak asing di telinga saat itu. Tapi dalam hal ini penelitianku lebih mendalam sih. Mendalamnya apa tuh yang bikin beda? Apa tuh yang bikin beda? Mungkin kan kita kena kalau penelitian itu harus ada novelty ya. Novelty itu adalah sebuah penilaian yang sangat besar ya bagi penelitian. Jadi dia tuh sifatnya bisa menjadi ciri khas penelitian kita gitu kan dengan penelitian yang lainnya. Novelty dari penelitianku tuh adalah aku tuh melihat eksistensi Turos atau Tafsir Ibnu Katsir ini di media digital. Terus? Nah, cara aku melihatnya dengan sudut pandang ilmu komunikasi. Oh, itu ya. Saat itu tuh. Jadi kamu combine di situ. Iya, aku combine. Sebenarnya ini saat itu juga sebenarnya aku masih ragu gitu. Aku bisa atau enggak gitu. Tapi ternyata bisa dong, udah lulus. Tapi ternyata aku bisa gitu dan itu enggak tanggung-tanggung. Itu dapat beberapa pengakuan, apresiasi. Banyak sekali. Ya. Luar biasa sekali memang teman saya ini. Ya begitulah. Nanti terus? Sambil nanti dikasih linknya ya atau apa gitu ya. Bisa ya nanti di bawah deskripsi YouTube ya. Ya, jadi teori yang aku gunain teori ilmu komunikasi, teori core framing. Berarti maksudnya pisau analisisnya kali ya atau pendekatannya? Lebih ke teori sih. Oh, lebih ke teorinya. Kalau pendekatannya aku menggunain pendekatannya ya ilmu komunikasi, cuman lebih ke bagaimana Tafsir Ibnu Katsir ini, Turos ini bisa digali ideologinya di media digital. Oh, tapi ada kesulitan nggak sih untuk mengcombine antara teori ilmu komunikasi dengan tafsir itu sendiri? Kan pasti tuh ya pasti berkaitan sih namanya Quran ya. Cuman gimana tuh? Sulitnya tuh gini, kita menelisik hal-hal yang sifatnya implisit, nggak terlihat secara kasat mata gitu. Kita nggak bisa ngelihat itu, tapi melihatnya itu dengan cara kita memaknai maksudnya apa sih, ideologinya apa sih, karena ideologi kan nggak dituliskan ya. Iya, secara tersirat. Secara tersirat, secara implisit, tidak secara eksplisit. Iya. Terus? Jadi itu susahnya sebenarnya. Kan kita juga di sana mengetahui gagasannya apa, sehingga tafsir ini disajikan di media digital gitu.
Iya, dan benar-benar. itu yang menjadi novelty-nya gitu, sehingga kan dapat ditemukan hipotesisnya bahwasannya ya di situ ada hal penting yang harus diungkap, yaitu tentang gagasan atau ideologi media digital dalam menyajikan turos atau tafsir Tafsir. ini. Terus nih, kira-kira motivasi kamu selain kamu ingin bermanfaat, bersumbangsi bersumbangsi karya gitu ya, apa nih bisa lulus pengen cepet-cepet 3,5 tahun kayak udah lagi maraton aja gitu kan, pengen cepet-cepet selesai gitu. Why? Katanya pengen nikah muda, benar? Gimana tuh? Itu kabar itu buruk juga apa iya. gimana? Oh iya, Itu juga benar. iya ya. Oh gitu ya. Cuman ada hal lain juga yang juga penting gitu. Selain itu, Apa tuh? sebenarnya itu berangkat dari cita-citaku sebenarnya. Oh, wishlist berarti ya. Oke, cita-citaku tuh sebenarnya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi semuanya gitu. Nah, aku ingin menjadi orang yang bermanfaat dengan caraku. Caraku itu ya seperti itu, menghasilkan karya dan karyanya bisa dirasakan oleh banyak orang gitu. Karena aku rasa ketika aku berkarya, kalau tidak di media digital itu sangat sulit untuk dideteksi oleh orang. Jadi makanya aku bikin inisiasi, bikin peruntungan kalau aku seneng dalam hal menulis gitu kan, sehingga tulisan ini bisa dipublish. Gitu. Terus nih, pengen lanjutnya tips nulis deh. Kok bisa sih? Gimana sih caranya? Kira-kira, karena nih ya, menurut aku pribadi, nulis tuh ya kadang untuk ngawalinnya tuh, gila sih gue bingung nih mau ngapain ya, nulis apa dulu ya. Terus udah nulis, gue butuh referensi. Terus nanti ternyata di tengah, gagal lagi, kayak pusing lagi. Oke. Gimana sih gitu? Oke. Menurut Yoga sendiri nih. Oke. Sebelum ke tips, aku pengen cerita nih. Oh, cerita. Gimana nih? Kalau aku tuh kalau baca buku tuh seringnya sampai nangis ya, bahkan sedih gitu. Semuanya Kenapa? nih, semua buku kamu nangisin? Enggak juga sih. Kalau bukunya matematika masih aku nangis. Nangis kan? Nangis pusing. Nangis pusing. Nangis pusing kan? Iya, maksud aku tuh aku berusaha membaca literatur yang aku temukan itu dengan perasaan aku gitu. Dengan itu maka hal itu bisa diserap, bukan hanya pikiranku yang bisa menyerap, tapi hatiku juga. Berarti ingin menulis dengan hati. Karena kita tidak bisa menulis, menurutku ya, karena kita tidak bisa menulis tanpa cinta atau tanpa hati gitu. Kan cinta atau hati itu lebih ke kelembutan ya. Ya. Maka sebenarnya penelitian aku pun yang kemarin yang tentang artikel ilmiah, sebenarnya itu berangkat dari semacam meditasi ya. Wow, meditasi Iya. apa istikharah dulu nih? Iya, semacam ketika kita meditasi maka kita akan memperoleh ketenangan. Dan ketika kita tenang maka kita akan mudah untuk melakukan sesuatu yang memang itu adalah hal yang fresh, yang juga sebagai ide baru kita, inspirasi lah, atau ilham mungkin ya. Ilham. Oke. Ilham dari Tuhan. Ilham. Karena Benar. tanpa dengan cinta itu, tanpa dengan hati itu, apalagi kalau kita ngomongin tentang tulus ya. Ketulusan. Kalau kita baca buku tapi kita tidak tulus hatinya, maka tidak akan terserap apa yang ada dalam buku itu. Menurutku gitu. Karena kebanyakan orang yang aku lihat, ini Iya. subjektif objektif nih, udah penelitian apa belum nih? Mohon maaf nih. Ayo. ini menurutku ya, Ini menurutku. Oke. Asumsi ya, berarti. Asumsi. yang aku lihat kebanyakan mereka membaca buku tapi hanya untuk pintar, Oke, terus? bukan untuk pandai memberikan rasa dalam karya atau tulisan itu. Jadi yang aku dapetin ya, poin yang aku dapetin, jadi walaupun kita menulis ibaratnya artikel ilmiah yang ibaratnya tuh kayaknya serius ya, Iya. bukan kayak novel, bukan kayak cerpen yang gitu, Betul. itu pun harus dengan rasa ya. Betul. Menarik banget ya. Jadi sebenarnya
aku tipsnya udah belum ya tadi ya? Tipsnya belum sih, Belum BTW. ya? Iya, kalau tadi itu sebenarnya sebagai pengantar menuju tips. Kalau tipsnya itu sebenarnya simple sih. Tipsnya adalah kita yakin dan kita berusaha tekun aja sih. Yakin dan tekun. Karena ketekunan itu menurutku ya, itu langka dimiliki setiap orang. Yap, benar. Tekun itu bagaimana cara kita, menurut aku, bagaimana cara kita mengkoordinir rasa malas. Rasa malas. Tapi itu gimana tuh? Iya. Tekun, kita bisa nih ngomong tekun ya, buat situ sih gampang katanya gitu kan, buat Iya. tekun gitu ya. Aku nih dengan segala ini gimana tuh menurut kamu? Karena aku juga emang jurusannya ilmu Al-Quran tafsir, maka kita juga kan kenal ya pesan-pesan Al-Quran. Masya Allah, bagaimana? Al-Quran itu kan memberikan pesan, misalkan kita tuh sebenarnya bisa membuat hati dan pikiran kita tuh tenang. Kan di dalam Al-Quran ada misalkan kalimatnya ala tatma'innul qulub. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Nah, itu maksud aku ya. Jadi kalau kita ingin tenang, maka kita harus mengingat Allah. Nah, dengan mengingatnya maksudnya tuh kita harus riadoh dulu nih. Oh, sehingga jadi kita misalkan ningkatin sholat kita. Kadang sholat juga jangan sampai kita ini tidak memakai kehusuannya. Jadi yoga nih mungkin kalau yang dari aku simpulin tuh kayak lihat yoga nih kayaknya sebelum berkarya dia tuh riyadhah dulu, mungkin tazkiyatun nafs dulu. Semacam gitu. Itu. Berarti kayak mencari dulu, wah ini kira-kira yang ditulis nih sesuai enggak gitu, yang ingin disampaikan dari hatimu gitu ya. Bener nggak sih? Betul sih, karena menurut aku itu penting. Ketika kita nggak melakukan hal itu, maka hati kita dan pikiran kita juga nggak akan sejernih itu gitu. Penting makanya kedekatan kita dengan Tuhan atau Allah kan. Yang tadi aku bilang misalkan meditasi. Apa hanya berlaku untuk karya yang berkesinambungan dengan Al-Quran? Tidak juga, untuk karya yang lainnya juga seperti itu. Aku pun kan menulis tidak hanya tentang hal-hal yang sifatnya agamis ya. Dan kan sebenarnya tentang keikhlasan, yang kayak gitu kan. Itu harusnya ya kan kalau itu biasanya ya. Kalau hal-hal umum, tulisannya aku nggak aku tuangkan di dalam artikel bebas. Aku tuangkan di jurnal ilmiah, karena jurnal ilmiah kan sifatnya ilmiah. Iya benar-benar. Nggak bisa kita masukin perasaan kita, zauq kita di dalam penelitian ilmiah. Kan gitu. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang harus diungkap terkait cara kita menerapkan perasaan kita terhadap karya kita. Terus kamu tuh selain nulis jurnal, katanya juga nulis di koran ya? Ya betul. Nulis di koran itu kebetulan itu. Itu kebetulan. Tapi itu dari kapan? Itu dari semenjak tahun 2000, pas aku semester 7. Berarti 2019. Wow, udah nih ya. Tadi udah ngomongin tips, sudah ngomongin tentang gimana sih perjalanan kamu 3,5 tahun dan sampai intinya kamu punya banyak motivasi, ya kan? Untuk kedepannya nih, Yuk. Kira-kira dengan umur yang mungkin masih muda nantinya, terus juga udah lulus nih S2, kedepannya langkah kamu apa? Kira-kira akankah terus kamu menjadi penulis atau kamu akan berkontribusi tetap di fakultas gitu, di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Usuluddin gitu kan, atau gimana? Berat ya menjawabnya, tapi sebenarnya intinya aku tuh prospek ke depan ingin lebih bermanfaat lagi. Bermanfaat tuh umum banget loh, Yok. Umum ya? Umum dong. Umum ya? Bermanfaat. Kamu misalnya ngasih basreng ini nih ya, ngasih basreng ini, basreng seha dari Jamilan pun sudah pernah nyobain belum? Belum nyobain. Belum cobain dulu deh, coba. Aku boleh nyobain? Boleh dong, cobain dulu. Ini dari Jamilan Food. Sambil kita ngobrol nggak apa-apa gitu? Iya. Cobain dulu. Ini menurut
menurut aku sih ya rasanya itu ada bedanya. Yang pertama si basrengnya itu nggak keras, dia tuh renyah si basrengnya, terus dengan bumbunya itu juga yang melimpah, bukan hanya kayak bumbu-bumbu tabur gitu, tapi bisa dilihat deh dia tuh ada banyak bumbunya, kayak daun jeruknya, terus juga ada kencurnya. Terus ada bawang putih. Iya, dan di sini tuh ya ada varian rasanya kayak daun jeruk original, cabai hijau, balado, super pedas. Cobain dulu. Jadi ini jadi rekomendasi ya buat temen-temen. Iya, buat kita ngobrol nih kayak gini nih, asik kan? Kalau nulis juga kan sambil ngemil ini enak gitu kan. Bener. Aku juga suka ngemil kan. Kelihatan kan badan aku katanya makin gemuk gitu. Nah, ini juga kalau kamu kasih, boleh dong. Kalau kamu kasih, orang jadi bisa bermanfaat dong, bener nggak? Jadi teman. Bukan hanya menulis aja ya, yang melahirkan kemanfaatan. Iya gitu. Tapi cemilan ini juga sangat bermanfaat. Iya, buat kita. Jadi teman kamu, jadi teman kita. Iya kan, iya jadi teman nulis kamu, bener gak? Oke, Bismillah dulu. Ini boleh? Boleh, Bismillah dulu. Gak kedengeran Bismillahnya. Kalau kedengeran nanti jadi morotal. Gimana? Enak lah ya. Enak. Ayo lanjut ke yang bermanfaat nih. Aku pengen makan nggak mau. Kayak yang bermanfaat. Jadi prospeknya ke depan gimana? Prospek ke depan sih, aku pengen jadi semacam penggerak dari pendidikan itu sendiri. Apa mau seperti Bapak Menteri Pendidikan kita? Amin. Oh, amin. Aku pengen jadi orang yang bisa berkontribusi pada tempat-tempat khusus ya. Jadi di bidang kependidikan, sehingga karya-karya aku tuh benar-benar membangun kultur yang baru. Jadi kultur yang memang itu bisa selaras dengan zaman atau saat ini gitu kan. Kayak misalkan tentang menulis, kan kemasannya yang kita harus temukan adalah kemasan-kemasan yang sesuai gitu kan. Aku nggak pengen misalkan kemasannya atau caranya atau mungkin metodenya tuh klasik gitu. Aku pengen metodenya baru. Berarti pada intinya nanti yoga itu pengen spesifiknya nanti di bidang pendidikan gitu kan. Amin. Mohon doanya. Ya, jadi profesor, doktor yoga Muhammad Yoga Firdaus PhD gitu. Amin ya Allah. Amin. Jadi aku keluar dong kalau PhD ya. Iya, amin dong. Amin ya. Amin dong. Terus sekarang buat teman-teman apa sih pesannya menurut yoga? Jadi pesannya sih lebih ke kalau kita tuh sebenarnya orang hebat sebenarnya. Siapapun kita itu orang hebat. Kita punya talenta, cuman kita harus tahu cara memanage talenta itu gitu. Kayak misalkan aku menulis, aku gak mungkin bisa berkarya, aku juga gak mungkin bisa berada pada posisi saat ini kalau cara memanageku itu kurang tepat. Jadi yang penting itu kita harus berusaha belajar untuk mengelola diri, mengelola hati, mengelola pikiran, dan segalanya. Sedikit jadi aku ingat kata-kata kamu. Ini sih terinspirasi dari ayahku sendiri. Ayahku tuh suka ngomong tentang 5B. Katanya yang pertama tuh berani bersyukur, terus yang kedua katanya berani berbenah diri, yang ketiga itu berani berbenah dengan sekitar, itu dengan hal apapun ya di sekitar kita, kemudian berani beraktivitas, dan yang terakhir itu berani bersedekah. Itu kali ya. Iya, itu ya. Aku udah bilang yang ngasih pesan itu harusnya bukan aku, tapi kamu. Aku menyimpulkan pada intinya kan kita harus self knowing dulu kan. Betul. Harus tahu diri kan. Gitu, benar. Mantap. Ya, jadi itu sih kalau dari aku harus pandai mengolah atau memanage sesuatu. Karena itu penting bagi segalanya dalam kehidupan. Wow, mantap. Terima kasih banyak Yoga sudah datang ke sini, udah banyak bercerita gitu kan, udah makasih banyak juga dikasih cemilan nanti enak. bawa pulang. Boleh dibawa. Boleh.